Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini masih membahas materi TWK Hots ya. Untuk kategori pengamalan pengamalan sila, dia masuk di dalam topik pilar negara ya. Terutama dalam video kali ini Uncle akan membahas pengamalan sila keempat dan kelima pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Oke. Jadi kasusnya ada di Olimpiade Tokyo ya. Bagaimana sih bentuk pengamalan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau sila keempat kita dulu belajar konsepnya. Kalau sila keempat berarti kita membahas masalah demokrasi, ada hak berbicara, ada pengambilan keputusan di dalamnya ya. Kan di situ disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya di situ ada semacam musyawarah ya dalam permusyawaratan. Jadi kebijaksanaan itu adalah yang dimaksud itu kebijaksanaan di dalam sila keempat itu adalah keputusan ya, hasil keputusan, hasil musyawarah, itulah yang disebut dengan kebijaksanaan pada tataran filosofi ya. Bagaimana cara mengambil kebijaksanaan itu, keputusan itu melalui permusyawaratan. Karena kita tidak mungkin bermusyawarah dalam kelompok yang banyak, misalnya se-Indonesia, tidak mungkin ya kita dipertemukan pada satu tempat untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka disebutkanlah di situ perwakilan ya. Oke, jadi itulah yang disebut perwakilan kita melalui negara. Kalau sila kelima konsepnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti kepentingan, jadi bisa kita berbicara negara terhadap warga negaranya, bisa juga kita berbicara bagaimana warga negara terhadap warga negara lain dalam upaya kepentingan orang banyak. Bisa juga kita berbicara tentang pemenuhan hak dan kewajiban warga negara ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kita akan membahas kasus ini di dalam bagaimana sih bentuk pengamalan sila itu di dalam kasus Olimpiade Tokyo. Dan hal yang terkait dengan Olimpiade Tokyo ya. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira. Teman-teman akan dibina berdasarkan Permenpan, berdasarkan kisi-kisi Permenpan, per pasal, per ayat, per poin, dengan mempelajari konsep dasar dan latihan soal. Kenapa penting diajarkan konsep? Ketika teman-teman ketemu dengan soal dengan konsep yang metode penyajian soal yang baru, teman-teman bisa dengan mudah menjawab soalnya karena memahami konsepnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman juga akan dibina 2 atau 3 hari sebelum tes, evaluasi pengetahuannya selama bimbingan, evaluasi strategi yang akan digunakan, dan evaluasi psikis dan mentalnya saat tes nanti ya. Jadi teman-teman, sehingga teman-teman betul-betul siap secara pengetahuan, secara mental, dan strategi sebelum mengikuti tes di lapangan nanti. Jadi seperti itu ya, silahkan bergabung di bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Coba kita langsung melihat sajian soalnya ya. Di sini ada soal nomor 1 ini. Setiap negara telah mengirimkan atlet-atlet terbaik mereka untuk berjuang mengharumkan nama bangsa dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Perjuangan tersebut merupakan sebuah nilai luar biasa yang dilakukan oleh para atlet untuk bangsanya masing-masing. Setiap negara memiliki target masing-masing dalam pencapaian jumlah medali di ajang Olimpiade tersebut, tak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya yang dapat mendukung tercapainya target tersebut adalah terciptanya komunikasi yang baik antara atlet, pelatih, dan ofisial. Sebagai contoh, pada cabang olahraga angkat besi, atlet Indonesia Eko Yuli Irawan yang turun di kelas 61 kg berhasil mengangkat total beban 302 kg. Dilansir dari Tribun News Minggu 25 Juli 2021. Eko menyampaikan kepada pelatih tambahan beban 5 kg dari angkatan awal yakni 137 kg. Namun sebelumnya, pelatih meminta kepada Eko agar angkatan
nya berikutnya ditambah sebesar 10 kg. Eko mengusulkan tambahan 5 kg dengan alasan energinya akan masih bisa stabil di angkatan terakhir dan dapat menambah beban lebih besar. Mendengarkan penuturan Eko, pelatih menganggap bahwa ide Eko masuk akal sehingga pelatih memenuhi usulan Eko dengan penambahan beban awal 5 kg. Berdasarkan narasi di atas, sikap pelatih terhadap Eko menunjukkan pengawalan sila. Jadi di sini Eko Yuli Wirawan kan kita kenal dia mewakili Indonesia pada cabang angkat besi 61 kg dan berhasil mendapatkan medali perak ya. Oke. Nah, di sini Eko meminta kepada pelatih awalnya kan pelatih ingin tambahan bebannya dari 137 itu tambahan beban 10 kilo untuk angkatan berikutnya. Tetapi Eko meminta bagaimana kalau 5 kg saja dulu supaya energinya masih stabil nanti pada angkatan terakhir. Nah, ternyata menurut pelatih rasional juga pendapat Eko sehingga pelatih memenuhi usulan Eko dengan penambahan beban 5 kg. Jadi di sini ada komunikasi dan ada bagaimana pelatih tidak otoriter terhadap keputusan yang diambil. Dia tetap mendengar hasil mendengar aspirasi atau permintaan dari para atlet ya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang rasional. Karena pelatih menganggap usulan tersebut rasional, pelatih tidak memaksakan kehendaknya. Dia memenuhi permintaan para atlet karena permintaan para atlet dengan alasan tertentu sangat rasional. Jadi di sini ada bentuk musyawarah dalam mengambil sebuah kebijaksanaan atau keputusan ya. Karena keputusan terakhir yang kita ambil dari usulan Eko itu bentuk musyawarahnya karena pelatih memikirkan dulu dan dia menganggap rasional sehingga dia penuhi. Itulah bentuk musyawarahnya ya. Jadi musyawarah itu tidak hanya terkait masalah tentang orang banyak, tetapi dua orang pun bisa musyawarah itu terjadi. Musyawarah itu diambil dengan pikiran yang sehat, tidak dengan kepentingan pribadi ya. Jadi dia harus dengan pikiran-pikiran yang sehat. Itu dalam mengambil sebuah kebijaksanaan atau keputusan. Jadi kebijaksanaan itu di dalam pasal sila keempat itu filosofinya adalah sebuah keputusan yang dimaksud ya. Oke, berarti di situ berbicara tentang hak bicaraan. Jadi hak bicara Eko, aspirasi Eko itu terpenuhi secara sendirinya oleh dari pelatih ya dengan memenuhi usulan dengan yang rasional itu. Berarti jelas sekali bahwa soal pertama ini dari kasus yang dibicarakan di dalam itu menunjukkan itu sisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, tapi ini poinnya ya untuk soal di atas. Oke. Jadi jawabannya adalah sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kalau melihat soal yang host begini, teman-teman, biasanya kita melihat di bagian-bagian terakhir, kemudian cari bagian-bagian yang ada kata yang menunjukkan bahwa itu penting. Biasanya ada kata jika, namun demikian, oleh karena itu, sehingga itu penting kalimat setelah kata-kata yang seperti itu biasanya kita harus perhatikan baik-baik ya. Biasanya di situ poinnya soal itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah D, sila keempat. Lanjut kita lihat di soal nomor 2. Dalam ajang Olimpiade Tokyo, kontingen Indonesia pada cabang olahraga badminton berhasil membawa 1 medali emas untuk negara Indonesia. Prestasi tersebut diraih oleh ganda putri Indonesia dari pasangan Grecia Poli dan Aprilia Rahayu. Prestasi ini untuk pertama kalinya diraih oleh ganda putri Indonesia selama cabang olahraga bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade. Oleh karena prestasi tersebut, Grecia dan Aprilia memperoleh banyak penghargaan dan hadiah dari pemerintah. Tidak hanya itu, pasangan ganda putri Indonesia ini juga memperoleh hadiah dari berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun pengusaha. Tak tanggung-tanggung, Grecia dan Aprilia juga memperoleh gerai penjualan bakso dari seorang pengusaha bakso ternama di Indonesia. Pengusaha tersebut berharap gerai bakso yang diberikan dapat
menjadi usaha mandiri bagi Gracia dan Aprilia setelah pensiun dari dunia olahraga bulu tangkis. Hal ini tentunya mengundang banyak pujian dari masyarakat Indonesia, baik kepada atlet maupun kepada pemerintah swasta dan individu yang menghargai perjuangan mereka dengan memberikan sejumlah hadiah. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh pengusaha tersebut dalam memberikan gerai bakso kepada pasangan Gracia dan Aprilia merupakan wujud pengamalan sila keberapa. Jadi kita bahas dulu soalnya ya. Jadi di sini ada seorang pengusaha, poin soal ini mengatakan adalah ada seorang pengusaha yang memberikan gerai bakso kepada Gracie dan Aprilia. Kita lihat dasar dari pemberian itu ya. Jadi di sini apa dasar pemberian itu? Jadi ini dia memberikan gerai penjualan bakso ya. Gracia ini memperoleh gerai penjual bakso. Apa dasar pemberian itu? Kita harus perhatikan sehingga begitu cara kita menganalisa soal ya teman-teman. Jangan mengambil kata kunci saja karena ada bantuan menolong kemudian langsung menganggap bahwa itu sila kesekian. Tidak teman-teman. Kita harus lihat dasar pemberiannya. Pengusaha itu tersebut berharap gerai bakso yang diberikan dapat menjadi usaha mandiri bagi Gracia dan Aprilia setelah pensiun dari dunia olahraga bulu tangkis. Berarti ada jaminan kesejahteraan setelah dia pensiun dari dunia bulu tangkis. Nah, kalau seorang pengusaha misalnya memberikan orang lain sebuah lapangan kerja untuk jaminan kesejahteraannya di hari tuanya atau apa, maka itu masuk dalam tindakan sosial ya. Artinya ada keadilan sosial yang disebarkan oleh orang tersebut bagi warga lain. Sehingga jelas soal ini menunjukkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari seluruh rakyat Indonesia bukan berarti harus semuanya menikmati, tidak. Tetapi wajib, misalnya ketika kita melihat orang lain yang merupakan warga negara Indonesia, sesama warga negara Indonesia, dia misalnya dalam hal kemakmurannya, kesejahteraannya, kita menolongnya itu bisa dengan alasan tadi bahwa supaya kesejahteraan meningkat itu masuk ke dalam sila kelima. Tetapi kalau kita menolong atas dasar tadi kasihan, merasa iba, itu atas dasar kemanusiaannya berarti dia sila kedua ya. Tapi di sini atas dasar jaminan kesejahteraan bagi Gracia dan Aprilia setelah dia pensiun dari dunia bulu tangkis. Berarti jelas bahwa jaminan kesejahteraan ya, karena keadilan substansi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya teman-teman adalah jaminan kesejahteraan sosial, pelayanan hak dan kewajiban bagi mereka ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jelas sebetulnya soal ini berbicara tentang sila kelima. Jadi begitu cara Uncle biasa menjelaskan soal-soal hot seperti ini teman-teman. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kok tadi dikatakan ini di video yang lain dikatakan ini kemudian di sini dikatakan ini. Jangan teman-teman langsung mengambil kata kuncinya saja. Kita harus mengamati betul dengan baik mengapa dia melakukan seperti itu. Yang kedua, kita harus melihat tema yang dibicarakan. Misalnya gini, kita berbicara tema yang dibicarakan adalah nasionalisme. Kemudian kita berbicara tentang kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum adalah bentuk bela negara, juga bentuk nasionalisme. Tapi ketika kita berbicara tentang video ini berbicara misalnya tentang nasionalisme, maka dia masuk kepada nasionalisme. Gitu. Jadi makanya teman-teman saya selalu sampai hari ini saya yakin bahwa tes di 2021 ini tema itu masih akan disajikan di sudut kanan atas ya. Seperti itu teman-teman. Kecuali ketika itu tidak disajikan, pasti soal yang naik di dalam tes CPNS nanti adalah yang jelas-jelas terlihat dengan jelas perbedaan antara kedua konsep dasar tersebut. Setiap kisi-kisi itu ya. Jadi teman-teman jangan kebingungan dalam mempelajari soal-soal HOTS itu dan cukup berhati-hati, tenang, jangan langsung ambil kata kunci begitu saja. Itu tidak seperti itu ya teman-teman. Tidak sesederhana itu kita mengerjakan soal-soal HOTS. Kalau begitu caranya, bisa jadi kita banyak terkecoh di dalam jawaban-jawaban kita di saat tes nanti. Jadi butuh kehati-hatian dan ketelitian ya. Untuk memperoleh kehati-hatian dan ketelitian itu, syarat utamanya adalah ketenangan. Teman-teman harus tenang dan harus rileks di dalam mengikuti tes nanti ya.
Ingat teman-teman, kalian adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar. Yang kedua adalah lalai terhadap doa. Yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat teman-teman, belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Jika teman-teman lulus, itu adalah hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar ya. Ingat teman-teman, kesuksesan itu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Sekarang kesempatan itu sudah datang, sekarang persiapkan diri teman-teman dengan belajar dengan tekun. Ingatlah, jadilah ASN yang tidak pragmatis, bukan karena persoalan gaji atau tunjangan hari tua, tetapi adalah bagaimana cara kita mengabdi kepada negara melalui jalur formal yang dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi itu yang sempat Uncle sampaikan pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Uncle doakan semoga teman-teman lulus menjadi ASN di tahun 2021 ini dan bisa menebar manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.